myself, talking to the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diara Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 2105-124744. Tujuan video kali ini adalah untuk menuntaskan ujian akhir semester saya pada mata kuliah biologi dengan dosen pengampunya Bapak Mahmud Alpusari. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur pokok dari tumbuhan bayam. Sebelah kanan saya adalah bayam kakap atau bayam petik atau bayam hijau dengan nama latinnya Amaranthus hybridus. Sedangkan di sebelah kiri saya adalah bayam cabut dengan nama latinnya Amaranthus tricolor. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Unsur pokok tumbuhan bayam. Selanjutnya, pengertian. Pengertian dari tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Tumbuhan memiliki klorofil atau zat hijau daun yang berfungsi sebagai media penciptaan dan makanan pada proses fotosintesis. Pengertian bayam adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Sayuran bayam dapat dikonsumsi oleh orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan lansia. Selanjutnya, nama latin bayam adalah Amaranthus. Bayam kakap atau petik atau hijau, nama latinnya adalah Amaranthus hybridus. Bayam kakap biasa disebut bayam hijau, bayam ramping, bayam halus, atau bayam merah. Itu adalah spesies tanaman berbunga tahunan. Ini adalah spesies kurus yang sekarang ditemukan di sebagian besar Amerika Utara dan diperkenalkan ke Eropa dan Eurasia. Selanjutnya, bayam cabut dengan nama latinnya adalah Amaranthus tricolor. Bayam cabut memiliki daun yang berwarna hijau muda. Bayam ini memiliki bentuk unik, yakni cekung dan bulat. Batang bayam jenis ini juga lebih kecil dan renyah. Jadi, jika tidak heran jika bayam ini dijadikan tumisan dan sayur bening. Selanjutnya, klasifikasi bayam. Kingdomnya yaitu Plantae, divisinya itu Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amaranthaceae, genusnya Amaranthus, subfamilinya Amaranthoisidae, spesiesnya Amaranthus hybridus L. Selanjutnya, morfologi bayam. Yang pertama itu ada akar. Bentuk tanaman bayam adalah terma atau perdu. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 sampai 2 meter, berumur semusim atau lebih. Sistem perakaran menyebar dangkal pada kedalaman antara 20 sampai 40 cm dan berakar tunggang. Yang kedua yaitu batang. Batang tumbuh tegak, tebal, berdaging, dan banyak mengandung air. Tumbuh tinggi di atas permukaan tanah. Bayam tahunan mempunyai batang yang keras berkayu dan bercabang banyak. Yang ketiga yaitu daun. Daun berbentuk bulat telur dengan ujung agak meruncing dan urat-urat daun yang jelas. Warna daun bervariasi, mulai dari hijau muda, hijau tua, hijau keputih-putihan, sampai berwarna merah. Daun bayam liar umumnya kasar atau kasar dan kadang berduri. Baik, yang keempat itu bunga. Bunga bayam berukuran kecil, berjumlah banyak, terdiri dari daun bunga 4-5 buah, benang sari 1-5, dan bakal buah 2-3 buah. Bunga keluar dari ujung-ujung tanaman atau ketiak daun yang tersusun seperti malai yang tumbuh tegak. Tanaman dapat berbunga sepanjang musim. Perkawinannya bersifat uniseksual, yaitu dapat menyerbuk sendiri maupun menyerbuk silang. Penyerbukan berlangsung dengan bantuan angin dan serangga. Baik, yang keempat itu adalah bunga. Bunga bayam berukuran kecil, berjumlah banyak, terdiri dari daun bunga 4-5 buah, benang sari 1-5, dan bakal buah 2-3 buah. Bunga keluar dari ujung-ujung tanaman atau ketiak daun yang tersusun seperti malai yang tumbuh tegak. Tanaman dapat berbunga sepanjang musim. Perkawinannya bersifat uniseksual, yaitu dapat menyerbuk sendiri maupun menyerbuk silang. Penyerbukan berlangsung dengan bantuan angin dan serangga. Yang kelima itu adalah biji. Bijinya berukuran sangat kecil dan halus, berbentuk bulat, dan berwarna coklat tua sampai mengkilap dan hitam kelam. Namun ada beberapa jenis bayam yang mempunyai warna biji putih sampai merah. Misalnya bayam maksi yang bijinya merah. Secara umum bayam dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi atau pegunungan. Tanaman bayam tidak dapat menuntut persyaratan tumbuh yang sulit, asalkan kondisi tanah subur, penyimpanan teratur,
dan saluran drainase lancar. Derajat keasaman tanah atau pH yang baik untuk tumbuhnya adalah antara 6-7. Apabila tanaman berada di bawah pH 6, bayam akan merana, sedangkan di atas pH 7, tanaman akan menjadi klorosis atau warnanya putih kekuning-kuningan, terutama pada daun-daun yang masih muda. Selanjutnya, manfaat bayam. Yang pertama itu adalah meredakan peradangan. Kandungan antioksidan yang tinggi pada bayam berperan dalam melawan radikal bebas yang bisa menyebabkan peradangan, seperti pada penyakit rheumatoid arthritis. Pada penyakit ini, peradangan merupakan penyebab munculnya nyeri sendi. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bayam juga dikenal tinggi akan kandungan vitamin dan mineral, seperti vitamin A, vitamin C, folat, dan magnesium. Beragam nutrisi tersebut diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya yang ketiga adalah mencegah anemia. Bayam merupakan salah satu sumber zat besi yang baik. Namun, sayuran ini juga mengandung oksalat yang dapat menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh. Untuk menyiasatinya, sertai dengan konsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Yang keempat itu menjaga kesehatan mata. Kandungan karotenoid yang ditemukan pada bayam seperti beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin diketahui mampu menjaga kesehatan mata dan menurunkan risiko beberapa penyakit seperti rabun senja dan degenerasi makula. Yang kelima adalah menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Salah satu manfaat dari mengkonsumsi bayam adalah menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Hal ini karena bayam mengandung nitrat yang dapat menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko terkena gangguan pada jantung. Yang keenam adalah menjaga kesehatan kulit. Seperti yang telah diketahui, bayam kaya akan kandungan antioksidan di dalamnya, sehingga sangat baik untuk menjaga dan melindungi kesehatan kulit dari dalam, terutama dari paparan radikal bebas. Yang ketujuh adalah mencegah kanker. Kandungan lutein, karotenoid, dan zeaxanthin yang tinggi pada bayam mampu melawan dan menghilangkan radikal bebas dari tubuh. Dengan demikian, risiko terkena kanker pun akan menurun. Selanjutnya, efek samping mengkonsumsi bayam secara berlebihan. Meskipun konsumsi serat baik untuk pencernaan yang sehat, tetapi tubuh perlu waktu untuk terbiasa. Oleh sebab itu, bayam bisa menyebabkan sejumlah gangguan perut seperti pembentukan gas di perut, kembung, kram, dan bahkan sembelit bila dimakan berlebihan. Salah satu efek samping dari bayam juga menyebabkan anemia. Selanjutnya, kondisi tubuh yang tidak boleh mengkonsumsi bayam. Yang pertama itu batu ginjal. Bayam mengandung oksalat, yaitu senyawa yang dapat membentuk batu dalam tubuh manusia jika dikonsumsi secara berlebihan. 100 gram bayam mengandung 970 mg oksalat. Merebus bayam dapat mengurangi konsentrasi oksalat sampai batas tertentu. Menggabungkan makanan berbasis kalsium seperti dadi atau keju cottage dengan bayam juga dapat mencegah pembentukan batu. Namun, kondisi setiap individu mungkin berbeda dari orang ke orang. Oleh karena itu, lebih baik tanyakan kepada dokter berapa banyak asupan bayam diperbolehkan. Yang kedua, mengganggu obat pengencer darah. Bayam mengandung vitamin K tingkat tinggi, mineral yang mengurangi efektivitas pengencer darah. Pengencer darah biasanya diberikan untuk mencegah terjadinya stroke. Oleh karena itu, individu yang rentan harus mengurangi asupan bayam. Meskipun demikian, kamu tidak dianjurkan makan bayam berlebihan. Pasalnya, konsumsi bayam berlebihan bisa membahayakan kesehatan. Asupan bayam yang berlebihan dapat menyebabkan batu ginjal, karena sayuran ini telah terbukti meningkatkan ekskresi kalsium urin. Yang ketiga, menghambat penyerapan mineral. Bayam mengandung oksalat dan kalsium. Mengkonsumsinya dalam jumlah besar dapat mengganggu penyerapan kalsium dalam sistem. Yang keempat, memperparah asam urat. Bayam mengandung purin, senyawa kimia yang diduga berkontribusi pada asam urat. Jika mengalami asam urat, silakan bicarakan dengan dokter tentang seberapa banyak asupan bayam yang diperbolehkan. Baik, selanjutnya ada unsur hara makro. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Yang termasuk itu ada yang pertama nitrogen, yang bersimbol N. Nitrogen merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman. Merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya.
Gejala tanaman yang kekurangan unsur nitrogen itu yang pertama, pertumbuhan tanaman berjalan lambat. Yang kedua, tanaman kurus dan kerdil. Yang ketiga, daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. Yang keempat itu daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah kuning dan layu. Yang kelima, bila sempat berbuah, buahnya akan kerdil, cepat masak, lalu rontok. Baik, selanjutnya ada fosfor, yang berlambang simbolnya adalah N. Fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu, membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, mempercepat pembangunan dan pemasakan biji dan buah. Gejala kekurangan unsur fosfor adalah yang pertama, seluruh warna daun berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Yang kedua, tepi daun, cabang dan batang akan berwarna merah keunguan, yang lambat laun akan berubah menjadi kuning dan kemudian layu. Yang ketiga, jika tanaman berbuah, buahnya akan kecil, mutunya jelek dan cepat masak. Yang ketiga itu adalah kalsium, simbolnya adalah huruf K. Berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, bunga, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Salah satu sumber daya tanaman terhadap kekeringan dan penyakit. Gejala kekurangan unsur kalium adalah daun tua akan mengkerut dan keriting. Pada daun akan timbul bercak merah, kecoklatan, lalu daun akan mengering dan mati. Yang ketiga itu ada buah tumbuh tidak sempurna, kecil, mutunya jelek, hasilnya sedikit dan tidak tahan simpan. Yang keempat ada kalsium atau lambangnya adalah Ca. Berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium pada batang dan daun bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan pada tanah. Tanda-tanda tanaman yang kekurangan kalsium adalah tepi daun muda akan berubah menjadi kuning karena klorosis, yang kemudian menjalar ke tulang daun. Kuncup muda akan mati karena perakaran kurang sempurna. Jika ada daun yang tumbuh, warnanya akan berubah dan beberapa jaringan pada daun akan mati. Yang kelima ada magnesium atau Mg. Berperan dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa minyak yang dibutuhkan tanaman. Berperan dalam transportasi fosfat di tanaman. Gejala tanaman yang kekurangan untuk magnesium adalah daun tua mengalami kerusakan dan gagal pembentukan klorofil sehingga tampak bercak coklat. Daun yang semula hijau akan berubah kuning dan pucat. Daun mengering dan seringkali langsung mati. Daya tumbuh biji menjadi kurang. Bila biji tumbuh, kualitas akan kurang baik. Selanjutnya unsur hara mikro. Unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung dengan jenis tanaman. Yang tergolong unsur hara mikro antara lain, yang pertama itu ada klor atau lambangnya adalah Cl. Berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, kentang, dan sayuran. Tanaman yang kekurangan klor akan menunjukkan gejala yang pertama itu daun agak keriput, pemasakan buah berlangsung lambat, dan tanaman menjadi kurang produktif. Yang kedua itu ada zat besi atau simbolnya adalah Fe. Berfungsi dalam proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Gejala tanaman yang kekurangan zat besi yaitu warna menjadi kekuningan terutama pada daun muda. Yang kedua, pertumbuhan tanaman seolah berhenti sehingga daun berguguran dan akhirnya tanaman mati. Yang selanjutnya ada mangan atau simbolnya adalah Mn. Berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. Gejala pada tanaman yang kekurangan unsur mangan adalah pertumbuhan tanaman lambat, tanaman menjadi kerdil, daun berwarna merah kekuningan, jaringan daun di beberapa tempat akan mati. Selanjutnya adalah Seng atau Zn. Berfungsi dalam pengaktifan beberapa jenis enzim pada tanaman, berperan dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel dan ruas batang. Gejala kekurangan Seng pada tanaman antara lain yang pertama itu daun menjadi kekuningan dan kemerahan, terutama pada daun tua. Yang kedua, daun berlubang, mengering dan mati. Yang ketiga itu tanaman kerdil, ruas-ruas batang memendek, daun mengecil dan mengumpal atau resetting dan klorosis pada daun-daun muda dan intermediar serta adanya nekrois. Selanjutnya itu ada boron atau simbolnya adalah B. Berfungsi mengangkat karbohidrat ke dalam tubuh tanaman, membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif, berperan dalam pembelahan sel pada tanaman biji. Gejala tanaman yang kekurangan unsur boron adalah gejala klorosis dan tepi daun menjadi layu, kering dan mati. Daun muda tumbuh kerdil, kuncup mati dan berwarna hitam. Pada jagung menyebabkan tongkol tidak berbiji. Yang terakhir ada
molybdenum atau simbolnya adalah MO. Membantu mengikat nitrogen dari udara bebas, mengaktifkan enzim nitrogen. Gejala kekurangan unsur ini adalah daun berubah warna keriput dan kering, dan terakhir pertumbuhan terhenti dan tanaman kemudian mati. Baik, segitu saja penjelasan dari saya mengenai unsur pokok dari tumbuhan bayam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.